Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Baidawi Asari. Saya akan menerangkan pengertian Aqsamul Quran. Aqsamul Quran menurut bahasa adalah merupakan lafadz jamak dari kata qasam. Sigot asli qasam itu berasal dari fi'il yang dimuta'dikan dengan ba untuk sampai kepada al-qasam. Kata qasam sama artinya dengan khalaf, yaman, dan alif ya yang mempunyai arti sumpah. Menurut istilah, mengaitkan jiwa untuk tidak melakukan suatu perbuatan atau untuk mengerjakan yang diperkuatkan dengan sesuatu yang diagungkan bagi orang yang bersumpah, baik nyata atau secara keyakinan saja. Dan menurut Syekh Muhammad Khudari Bayi, Al-Quran adalah firman Allah berbahasa Arab dan diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Untuk dipahami isinya, disampaikan kepada penerus umat secara mutawari, ditulis dalam mushaf, diawali dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Sekian dari saya penjelasan pengertian Aqsamul Quran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut yang kedua, yaitu saya lanjutkan akan menerangkan tentang sigot Aqsamul Quran. Aqsam adalah bentuk jamak dari kata qasam, sumpah. Para pakar gramatika bahasa Arab mengartikan qasam dengan kalimat yang berfungsi menguatkan berita dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia. Sumpah atau qasam didefinisikan dengan pernyataan yang diucapkan secara resmi dengan bersaksi kepada Tuhan atau sesuatu yang dianggap suci bahwa apa yang dikaitkan atau dijanjikan itu benar. Sedangkan menurut Manna Qoton, Al-Qoton, qasam semakna dengan hilf dan yamin, yakni sumpah. Sumpah dinamakan dengan al-yamin, tangan kanan, karena orang Arab kalau bersumpah saling memegang tangan kanan masing-masing. Kata al-yamin disebutkan dalam surat An-Nahl ayat 38. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqsamu billahi jahda aymanihim la yab'atsullahu man yamut bala wa'dan 'alaihi haqqan walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Artinya, mereka bersumpah dengan nama Allah dengan sumpahnya yang sungguh-sungguh. Allah tidak akan membangkitkan orang yang mati. Tidak demikian, bahkan pasti Allah akan membangkitkannya sebagai suatu janji yang benar dari Allah. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Sedangkan penggunaan kata al-hilf ditemukan dalam surat At-Taubah ayat 62, yang artinya mereka bersumpah kepada kamu dengan nama Allah untuk mencari keridhoanmu, padahal Allah dan Rasulnya itulah yang lebih patut mereka cari keridhoannya. Jika mereka adalah orang-orang yang mukmin, secara terminologi menurut para ahli mendefinisikan qasam sebagai berikut. Menurut Az-Zarkasi, qasam adalah himlatu yukadibuhal khobar, artinya suatu kalimat yang menguatkan terhadap suatu berita. Yang kedua, yaitu menurut As-Suyuti, qasam adalah tahqiqul khobar wa tauqiduhu, artinya penegasan suatu berita. Abdul Jalal mendefinisikan qasam ialah meningkatkan jiwa untuk tidak melakukan sesuatu perbuatan atau untuk mengerjakannya yang diperkuat dengan sesuatu yang diagungkan bagi orang yang bersumpah, baik secara nyata ataupun suatu keyakinan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang bab 3, yakni penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulan, secara etimologi, aqsam adalah bentuk jamak dari qasam. Kata qasam memiliki makna yang sama dengan kata half dan yamin. Secara etimologi memiliki definisi mengikat hati atau jiwa untuk melakukan sesuatu atau tidak. Jadi yang dapat disimpulkan dari pemaparan makalah di atas, yang dimaksud dengan qasam menurut beberapa ahli yakni penegasan, penguatan terhadap sesuatu berita, serta meningkatkan jiwa untuk tidak melakukan suatu perbuatan atau untuk mengerjakannya, yang diperkuat dengan sesuatu yang diagungkan bagi orang-orang yang bersumpah, baik secara nyata atau suatu keyakinan. Macam-macam aqsamul Quran. Yang pertama yakni qasam zohir atau sumpah yang di dalamnya disebutkan fi'il qasam dan muqsam bih. Kedua, qasam mudmar merupakan bentuk qasam yang di dalamnya tidak dijelaskan fi'il qasam dan tidak pula muqsam bih, tetapi ditunjukkan oleh lam taukid yang masuk dalam jawab qasam. Unsur-unsur qasam di dalam Al-Quran yang pertama adalah sighot qasam yang digunakan untuk menunjukkan qasam atau sumpah.
Kedua, yakni muqsam bih, ialah sesuatu yang dijadikan sumpah oleh Allah. Ketiga, yakni muqsam Allah, kadang juga disebut dengan jawab qasam. Muqsam alaih merupakan suatu pernyataan yang datang mengiringi qasam yang berfungsi sebagai jawaban dari qasam. Fungsi yang dijelaskan dalam surat At-Tin yaitu fungsi qasam atau sumpah Allah Subhanahu wa taala untuk mengungkapkan sumpahnya dengan memberi argumentasi tentang kebenaran ucapan tersebut. Untuk saran, menurut aturan bersumpah dalam Islam yakni bahwa bersumpah itu harus menggunakan muqsam bih, yaitu dengan menggunakan nama Allah, zat atau sifat-sifatnya. Bagi Allah boleh bersumpah dengan muqsam bih apa saja. Demikian apa yang sudah kami sampaikan untuk presentasi makalah ini. Untuk kurang lebihnya kami mohon maaf.